Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Tentunya hadir setiap weekend dengan narasumber yang selalu menarik dan menginspirasi. Tapi sebelumnya, apa dulu, Cek? Apa dulu? Oh, jangan lupa subscribe. Ya. YouTube kita channelnya tempat bercerita Mona dan Reni. Lalu nyalain notifikasinya, loncengnya supaya ada notif setiap kita tayang. Jangan lupa juga follow IG kita di @tempatbercerita_Mona Reni. Boleh DM kita kalau misalnya ada pengen tanya apa gitu. Pengen tanya ukuran sepatu. Boleh. Dikirim juga boleh kita atau misalnya pengen jadi bintang tamu kesini kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal juga boleh. Mudah-mudahan kita bisa cepat ngejawabnya ya. Lalu kalau mau WA di 0813 20350013. Nah, sekarang kita lagi tunggu tamu kita yang sebentar lagi akan hadir di tempat ini, di tempat bercerita Mona dan Reni. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Nah, sekarang teman-teman, tamu kita yang kita tunggu-tunggu sudah hadir di sini. Namanya Mama Rosa. Nama Ibu maaf? Ya, nama saya Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati. Karena saya tahu anaknya namanya Rosak, jadi saya panggilnya Mama Rosak. Terima kasih Mama Rosak sudah dapat hadir di sini untuk menjadi bintang tamu kami hari ini. Apa kabar ini teh? Alhamdulillah baik. Kita mau mulai dari diagnosa Rosak. Umur berapa dan diagnosanya apa itu Mama Rosak, bisa diceritain di sini? Oh iya, kalau awalnya diagnosa mengenai tentang Autisnya itu pada usia 4 tahun. Oh, 4 tahun didiagnosa. Iya, 4 tahun. 4 tahun ya. Terus waktu itu para pakar itu bilang dia adalah autis atau autism spektrum atau apa? Autis ringan. Autis ringan katanya. Oke, di usia 4 tahun ya. Iya. Hari ini saat ini Rosa usianya berapa Bu Nurhayati? 19 tahun. Boleh diceritain nggak sejak umur 4 tahun itu, di usia 4 tahun itu apa yang Ibu lakukan ketika tahu bahwa Rosak itu penyandang autis? Oh iya, yang ini awalnya mungkin dari sejak lahir aja. Iya, dari sejak lahir itu biasa, alhamdulillah normal semuanya. Lahirannya normal semua, alhamdulillah. Lalu usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan biasa Rosak ini perkembangannya sama seperti bayi lain. Vaksinnya lancar. Okay. Alhamdulillah ya, lancar. Lalu hanya ada keterlambatan saja gitu. Keterlambatan dalam hal? Keterlambatannya itu misalkan merangkak gitu ya. Ngerondangnya terlambat. Iya, gitu. Terlambat gitu. Terus apa lagi yang terlambat? Lalu anteng ya kalau kata orang sini. Iya, anteng tapi nggak anteng banget gitu ya. Jadi kalau kelihatan menyenangi sesuai itu langsung wah gitu. Waktu bayi itu kelihatan sekali gitu. Ini anak kok anteng tapi seperti menyenangkan gitu. Oh, iya, kita belum ada pikiran macam-macam. Iya, belum. Terus lihat punten mobil, misalkan ada mainan mobil-mobilan kan suka anteng banget. aja di situ. Anteng sampai dipegang, dimain-mainin sampai ketawa. Rosak anak pertama ya? Ya, betul. Terus dia punya adik? Punya. Berapa orang? Satu. Oke, berarti ada teman ini ya, teman di rumah ya. Iya. Terus saat Ibu membawa dia untuk mengetahui ada apa dengan Rosak itu ada hal apa? Kenapa iya. Ibu bawa dia ke sana? Ceritanya sangat panjang sekali ya. Ceritanya begini. Jadi di usia 10 bulan kan Rozak itu sudah bisa bicara. Maksudnya itu bicaranya verbalnya keluar ya? Ya, ada mama,
apa gitu kan gitu. Nah udah gitu aktif biasa aktif. Tapi saya bimbing terus gitu ya. Tapi kok ini anak aktif banget nunggu dia. Tapi maksudnya teh kewalahan gitu ya. Saya gini amat gitu ya. Tapi maksudnya ya alhamdulillah di balik itu ceritanya ngobrol bicara dia mama papa udah bisa Mimi kalau mau minum saya ya biasa gitu ya normal makan biasa gitu. Nah udah gitu Rojak udah usia 15 tahun 1,1 tahun setahunan ya. 1 tahun setengah. Kenapa ini kata-katanya itu yang biasa muncul kok nggak ada gitu. Oh, menghilang. Oke. Menghilang. Tapi di usia 1 tahun setengah itu punten belum lancar. Jalannya belum lancar. Jalan belum lancar. Iya. Ngomong yang tadinya bisa tiba-tiba menghilang. Oke. Lalu ini usia hampir 2 tahun ya. 2 tahun kan baru lancar jalannya. Oke. Ya, baru lancar tiba-tiba lari gitu kan ke sana kemari gitu ya, lari ke sana kemari sampai saya nggak bisa tidur siang malam karena kan susah juga untuk tidur ya. Iya. Rojak itu kadang-kadang tidur malam juga nggak lama, hanya sebentar gitu, hanya 3 jam gitu. Jadi itu yang membuat ibu berkeputusan untuk membawa anak ini ke pakar gitu. Ini teh kenapa anak saya gitu? Belum. Ya. Lalu udah 2 tahun setengah, 3 tahun muncul senang dengan kereta api kan? Senang dengan kereta api. Iya, kereta api. Lalu mobil-mobilan, pesawat terbang, transportasi segala macam itu suka banget gitu ya waktu itu sampai alhamdulillah ada yang ngasih, ada itu senang banget ya dimainin gitu. Tapi dengan itu sampai itu berjam-jam dia pegang kan? Nah, udah gitu sama saya dialihkan itu belum menerima. Belum menerima, pokoknya sampai gitu tidur ya? sampai Bawa segala terus macam. ya? Iya, betul. Alat-alat transportasi. Iya, kereta api, pesawat terbang, pokoknya yang dia sukain itu semuanya kalau misalkan mau dialihkan ke yang lain itu nggak boleh. Sudah itu kalau udah nggak boleh itu marah. muncul. Kelihatan dianya nggak terima terus marah. Iya, emosinya tuh tinggi gitu. Apa itu namanya tuh, jadi sampai nggak berjam-jam ya kalau misalnya saya arahkan ke yang lain itu nggak mau gitu. Sampai yang namanya mobil-mobilan itu 3 jam 4 jam terus saya ambil, dia langsung gitu kan, belum lancar bicaranya. Tapi verbal udah ada itu ya, bisa teriak ya Bu ya. Tapi saya tetap ngomong gitu kepada Rozaknya itu, ini ibu simpan dulu ya mainannya gitu. Waktunya ini misalkan punten mandi dulu. Wah itu sampai ke kamar mandi kan proses ya. Proses sampai ke kamar mandi dibawa kemana-mana dibawa. Itu sampai 4 tahun itu. Itu kalau yang itunya sampai 6 tahun ya, 7 tahun. Yang ibu pergi membawa dia ke ahlinya itu usia berapa? Usia 4 tahun. 4 tahun. Terus? 4 tahun. Nah lalu saya bawa deh periksa gitu Rojak. Nah pas sampai di tempat terapi saya ketemu dulu dengan dokternya gitu, diperiksa. Iya. Oke, katanya Rojak harus masuknya ke terapi katanya gitu. Iya, tapi saya waktu itu keluhannya terapi bicara. Terapi bicara, keluhannya itu terapi bicara. Kata saya, iya Bu, ini saya mau terapi bicara karena anak saya belum lancar. Super aktif banget. Iya. Aktifnya di kelakuan ya, bukan di verbal. Itu usia 4 tahunan ya. 4 tahunan. Oke. Iya. Nanti kita terusin lagi sesudah umur 4 tahun apa yang terjadi, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Tadi kita sudah bicara tentang usia sebelum sekolah, tentang Rosak dengan Ibu Nur Hayati. Saya sekarang pengen tahu Bu, saat-saat sekolah apa yang terjadi pada saat Ibu memutuskan untuk ini anak saya harus mulai sekolah? Pada usia itu 6 tahun. 6 tahun. Terus? 6 tahun. Awalnya
saya masuk TK dulu. Ya. Nah, masuk TK dulu, TK umum ya. Umum ya. Nah, lalu udah masuk TK umum, saya lihat dulu deh ini, saya belum belum konfirmasi kepada ibu dokternya juga, belum konfirmasi karena waktu itu udah deh saya masukin dulu deh ke sekolah TK deh, TK awalnya dulu, TK dulu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan begini semuanya gurunya untungnya seperti kelelahan atau kewalahan. Tapi tetap saya yang megang di dalam kelas. Oh, jadi ibu sebagai helper di dalam situ. Iya masuk karena kata saya ingin tahu nih rojak bagaimana, nggak mungkin gitu rojak itu dipegang oleh guru sendirian gitu. Betul. Dan ibu guru TK juga waktu itu nggak bisa. Ya, karena ada murid lain ya. Iya, karena muridnya itu banyak ya, murid betul, TK-nya betul. itu banyak sampai ke 20 ya. Kalau nggak salah 20 waktu itu. Terus ada juga rojak, tapi rojak saya bimbing sendiri, sama pegang saya sendiri gitu ya. Pokoknya sendiri, tidak dipegang oleh gurunya, tapi saya tetap masuk ke dalam. Mulus di TK-nya. Berapa lama di TK itu? 1 tahun. Oh, setahun. 1 tahun, bagus. iya 1 tahun. Lalu dibilang mulus juga enggak ya? Ya lah Bu. Ya, keluar masuk. Iya, kadang-kadang dia distract, dia keluar dulu, dia maksudnya ganggu konsentrasi yang lain. Iya. Ya, itu mah sudah biasa. Anak saya juga soalnya begitu Bu, sama percis. Iya. Jadi TK-nya 1 tahun. Nah, terus udah gitu masuk SD nggak? SD umum. Ya. Enggak. Oh, nggak masuk SD umum. Iya. Nah, lalu kata ibu guru TK-nya, udah tuh ibu katanya ini kalau gitu rojaknya masukin aja ke puntennya ke SLB gitu. Saya kan panik ya. Iya. Apa itu SLB? Saya masih belum Secara tahu. fisik soalnya rosaknya biasa. Iya, kelihatannya biasa. Cuman kan suka banyak bengong-bengong gitu ya, suka bengong, memperhatikan sesuatu gitu kejadiannya itu. Nah, lalu saya gini, lanjut saya ke ini lagi, ke psikolog gitu waktu itu. Gimana nih Bu, saya mau masukin rojak ke ini, ke mana itu, ke SLB. Ya. Ke SLB, iya yang butuhkan sekarang ini adalah ketenangan dulu buat rojak supaya dia bisa konsentrasi katanya gitu. Tadinya awalnya harus masuknya ke sekolah inklusif Bu. Iya. Lalu kata saya inklusif di mana gitu, sedangkan inklusif dulu kan belum ini belum banyak dan jauh banget gitu. Saya udah kebingungan, masa masuk SLB awalnya kan gitu. ada ini gitu ya. Iya, awalnya begitu. Terus? Tapi saya ya bismillah saja waktu itu sama ibu psikolognya itu begini, Bu, bagaimana kalau misalkan masuk SLB nggak apa-apa gitu. Kata ibu psikolognya itu, oh boleh kalau gitu oke, nanti akan saya lihat katanya gimana ini perkembangannya rojak, dan saya juga sama tetap memantau. Tapi itu pun saya awalnya mau mencoba dulu gitu Bu. Yang penting yang saya cari itu ada kegiatan dan rojak bisa tenang sekolah di situ, supaya dia juga bisa merasakan kenyamanan. Yang penting nyaman aja dulu Bu, karena duduk aja susah. Iya, sampai saya tuh terapi rojak duduk segala macam. Duduk gitu ya. Ada itunya, apa sih? Memang ada trik-triknya gitu, ada cara-caranya. Nah, masuklah ke SLB. Ya, masuklah ke SLB. Kata yang dari SLB-nya, Bu, ini kalau bisa katanya diusahakan rojak itu di ini dulu, di tes IQ. Tes IQ. Terus ibu lakukan tes IQ itu? Saya udah alhamdulillah menemukan sekolah yang di SLB Asimanunggal, Jalan Singa Perbangsa. Alhamdulillah menemukan di situ. Lalu saya kembali lagi ke tempat terapinya rojak. Saya mau ini konsultasi mengenai tes IQ bagaimana gitu. Waktu itu belum bisa Bu. Iya, saya bingung anak segitu di tes IQ gimana caranya dengan keadaan yang masih hiper ya. Iya, betul sekali. Terus belum bisa. Kata ibu psikolognya, gimana ini belum bisa Bu. Nah, udah gitu lanjut memberikan surat ini aja, surat dari ibu psikolognya. Gini aja Bu, sekarang kan rojak belum bisa nih di tes IQ. Ibu nggak apa-apa, masuk situ dulu aja. Yang penting mah gini aja,
Ibu melihat jangan melihat IQ-nya dulu Iya. aja deh. Kalau untuk sekarang, kalau saya lihat Rojak, lihatlah kemampuannya Iya, gitu. betul. Tapi saya mempunyai kepercayaan di situ. Saya bilang gini, baik Bu, saya akan melihat kemampuannya Rojak. Iya. Jadi ibu tidak melihat IQ kalau untuk sekarang. Jadi Karena batal Rojak, tes IQ teh. Iya, sampai sekarang. Betul. Anak saya juga umur 25 tahun saya belum pernah tes IQ, Bu. Iya, Karena oh memang gitu. dicoba ya. Baru mau nulis, ya udah lari kemana, udah lari, Betul. sudah lah. Terus akhirnya sesudah di SLB, ini berapa tahun Ibu di SLB? Di SLB, Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih di SLB itu? Alhamdulillah. Ah, Iya. yang seperti Rosak ada berapa orang di sana? Yang seperti Rojak itu ada 4 atau 5 ya. Oke, saya satu pernah kelas. Satu kelas. Di Singapura Bangsa di Jalan Singapura Bangsa. ya di itu daerah belakang, Cikapayang enggak, Bu? belakang Unpad. Oh, belakang Unpad Iya. Singapura. Oh, di situ. Iya, Aduh, betul. bagus Jalan Pati banget. Ukur. Iya. Iya, di Jalan Pati Ukur. Oke, di oke, situ. oke. Nah, alhamdulillah banyak sekali kan kemajuan. Pas begitu masuk ke situ, saya juga awalnya masih Ragu. agak gimana ya, agak ragunya tuh masa Rojak teh masuknya ke sini, awalnya begitu. Iya. Tapi pas begitu Ngelihat mengenali kemajuannya kemajuannya dia. Rojak, Jadi ibu alhamdulillah gurunya ya, Bu. juga pada Baik. pada baik. Lalu waktu itu saya juga bekerja sama antara ibu guru di sekolah dan saya di rumah. Misalkan Rojak misalkan di sekolah, cara pengajarannya bagaimana, cara Diulang di rumah Iya. ya. Artinya Saya kerjasama ya, Bu, Iya, ya, antara jadi- ibu dan guru serta Rosak itu Iya. sangat diperlukan. Iya, betul. Apalagi sekarang udah 19 tahun. Iya, jadi saya juga nggak diem. Iya, gitu. Maksudnya iya, nggak iya. diem, tidak ada kata yang tidak bisa. Saya bilang, saya percaya pasti bisa gitu, Iya, iya. pasti bisa. Ya, Jadi kemauan dari ibu untuk mendampingi Rosak itu memotivasi ibu terus ya, untuk selalu mendampingi Rosak walaupun sejak dia kecil sampai dia masuk SLB dan sampai sekarang 19 tahun itu selalu ibu terlibat dalam kegiatannya dan bekerja sama antara ibu guru di sana dan Rosak dan Ibu Nurhayati. Hebat sekali Ibu Nurhayati ini. Kita akan kembali setelah ini, kita akan berbincang dengan dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Sekarang kita mau ngobrol soal skill yang tadi saya sangat menarik tentang. Pas tadi Ibu Nurhayati datang, saya tanya, tadinya kan saya mau bawa Rosaknya dibawa ke sini karena Bu Nurhayati bilang Rosaknya sudah tertib. Barusan tadi malam ya Rosak nggak ikut karena les Iya. jahit. Saya tuh sangat tertarik dengan kata les menjahit. Itu bisa diceritain nggak, Bu? Les menjahit yang Rosak jalanin itu les seperti apa gitu loh. oh Sebenarnya saya sirik gitu, anak saya nggak bisa. Gimana itu Teh, Bu? les menjahit. Kenapa sampai Rosak bisa dipilihkan untuk les menjahit gitu? Oh begini, waktu sekolah itu dulu sama ibu gurunya langsung diarahkan. Oh, oke. Iya. Langsung diarahkan juga ke menjahit. Mm-mm. Ceritanya sebenarnya saya seperti mimpi gitu. Kok Rojak bisa menjahit, bisa ini tiba-tiba, karena ternyata memang di sekolahnya juga diajarkan untuk menjahit, untuk Hebat. keterampilan segala macam, Iya, untuk iya. membuat tas gitu. Makanya saya banyak belajar juga dari situ gitu ya. Nah, ini di sekolah diajarkan untuk menjahit. Waktu itu saya di rumah juga sama gitu, diajarkan juga untuk menjahit, Itu tapi kuncinya, kecil-kecilan ya, itu kuncinya. kecil-kecilan banget gitu. Kalau di rumah udah dari kain yang ini dulu gitu, nanti ke kain yang bagus. Apa aja menjahitnya di sekolah, kain yang dari mana, yang seperti apa di sekolah, menjahitnya Diulang di rumah. Iya, Itu diulang di Rosak rumah. pakai mesin jahitnya Pakai sekarang. mesin. Hebat. Iya, sama gurunya di Jadi nggak dilatih dengan tangan dulu, enggak dulunya? Oh, kalau nggak salah dilatih juga Dilatih dengan tangan. dari tangan. Jadi dua-duanya. Iya, terus Iya, sekarang dua-duanya. udah pakai mesin. Sekarang udah pakai mesin. Dia ngejahit Alhamdulillah. apa sih, Bu? Kok saya jadi pengen tahu?
menjahit tas, Bu. Tas ya tas yang untuk apa namanya tuh, yang untuk tas belanja ya gitu. Iya. Oh, kayak tote bag gitu ya. Iya. Oh. Iya. Sampai dia kan buat sendiri, aku mau membuat ini katanya apa? Membuat tas tapi aku mau pakai logo ini, Bu, logo kereta api. Pernah di rumah juga buat sendiri. Caranya gimana sih Aojak gitu. Aku pakai ini sendiri, kayaknya kain yang seperti ini, lalu aku tempelkannya itu pakai ini, seperti ini Ibu, katanya gitu. Alhamdulillah ya seperti itu. Nah lalu Ibu teh percaya nggak percaya, Ojak apakah betul Ibu ingin tahu? Langsung dia ini sendiri, iya belinya yang di sini Bu, di toko yang di sana. Di mana? Saya kan penasaran. Iya. Lalu saya ikutin Rojak juga karena kan ingin tahu, penasaran gitu. Iya. Kemana sih dia belanja? Ternyata ke Pasar Baru. Kayak saya dong, saya hobi ke Pasar Baru nih. Iya. Oh gitu. Iya, Pasar Baru. Jadi dia tunjukin jenis kainnya, dia mau jahit yang mana-mana itu dia milih sendiri ya Bu milih ya. sendiri. Kata Hebat. saya enggak mau belanja apa. Dan Karena Ibu yang support tahu. ya. Iya. Saya bilang naik mobil apa ke sana? Ini Ibu, aku naik bis katanya. Bisa. Terus udah gitu Pura-pura saya nggak tahu. karena biar dia yang tunjukin gitu. Terus yang saya pengen tahu, ketika dia sampai ke toko kain itu, dia apa yang dia lakukan di situ? Ke yang punya tokonya Iya. katanya, Pak, maaf, aku datang lagi ke sini. Kata gitu kan, udah gitu, ya ini kenalin katanya, ini ibu aku katanya. Ini ibu aku yang luar biasa. Ini ibu aku katanya gitu. Lalu iya Pak, kenalin ya Pak, saya ibunya ini Aa Rojak. Saya bilang katanya ini Aa Rojak dari kemarin suka belanja ke sini. Oh iya Bu, dari kemarin itu anaknya ini Aa Rojak namanya. Iya, oh kenapa nggak bilang dari kemarin kalau Dia namanya belanja sama siapa waktu sebelum sama ibu? Oh, mungkin apa Dari pernah sih sekolah? sendiri pernah. Sendiri? Iya, pernah sendiri nyari-nyari sampai saya juga percaya nggak percaya banyak sekali ininya. Dia bisa pergi sendiri. Bisa. Karena kan saya juga hebat nak. ini apakah kata saya, apakah Rojak ini pernah melihat sama siapa, tapi dia nggak cerita. Pokoknya aku tahu tempatnya tuh di sini gitu Bu. Oke. Ya seperti itu. Nah, Terus mengenai menjahit, pernah nggak dia ketusuk Bu? oh tentu saja. Oh. Tentu saja. Nggak bikin dia kapok? Oh enggak, waktu itu yang yang ketusuk itu di sekolahnya. Oh. Waktu di sekolah menjahit di sekolah. Nah lalu pas ke rumah dia enggak apa-apa, maksudnya enggak Nggak jadi trauma, jadi ngambek enggak, atau tapi apa, malah enggak? penasaran gitu. Pas pulang ke rumah hanya ini aja, Ibu maafkan aku ya katanya gitu. Oh. Iya, Ibu maafkan aku. Kenapa? Saya bilang, kenapa Ojak? Lihat tangan aku ini tadi kena jarum. Kok bisa kena jarum? Iya, karena aku teh bener kata ibu teh, aku teh kalau diingetin teh harus nurut katanya. Oh harus nurut. Iya Bu, terus terang ya maafkan aku teh kurang hati-hati katanya. Kurang hati-hati. Oke. Nah, tapi alhamdulillah tadi sama ibu guru sudah dikasih betadine sama sama itu katanya, sama Hansaplas ya. Hansaplas, Iya, sama iya. Hansaplas. Serius sekali itu waktu bilang gitu. Luar biasa ternyata ya Mama Rosak ini. Saya nggak pernah ngebayangin gitu kalau Rosak bisa pergi ke toko kain sendiri, memilih jenis kain, lalu membawa ibunya untuk belanja dan mengenalkan ibunya sama yang punya toko kain. Ini adalah ibu saya. Saya nggak pernah ngebayangin begitu gitu. Hebat sekali Iya. si Rosak ini ya. Yang paling ini lucu kan begini. Ojak teh pernah ke sana sama siapa? Pernah Bu, aku sendiri. Gitu. Aku sendiri awalnya. Untungnya si yang punya kain itu mau menerima dia dan Iya. pasti banyak bertanya kan Bu. Iya. Dan dia beli waktu itu kainnya. Beli dari rumah tuh sebenarnya bawa uang. Nah ceritanya uang untuk belanja beli kain itu sama Rojaknya tuh khusus untuk belanja, enggak dipakai untuk punten ya, enggak dipakai untuk ongkos angkot. Nah, saya bilang gini, dia udah bisa memanage uang ya. iya tapi ceritanya begini Bu, yang paling lucu. Iya. Ojak,
Ojak tadi bawa uang dari rumah teh berapa gitu. Nah, udah gitu Bu, aku bawa uang itu tadi dah khusus untuk belanja aja sih secukupnya, katanya 30.000, katanya secukupnya aja sih aku mah katanya. Tapi ini aku itu nggak dipakai untuk ini, katanya untuk apa namanya tuh, untuk ongkos mobil angkot. Ojak naik mobil angkot, saya bilang gitu. Iya Ibu, aku naik mobil angkot. Kan saya awalnya Takut dong. yang Deg-degan, yang deg-degan saya Iya, betul, di Bu. rumah, sampai saya tuh terharunya itu betul dia memang kesana pakai Iya, angkot dan karena dia si tukang kainnya bilang udah Iya, pernah kesini gitu iya, ya. gitu. Lalu dari awalnya di sekolah langsung katanya nggak Ah. pulang dulu ke rumah Bu. Makanya saya sempat pernah nunggu sampai beberapa jam gitu waktu itu. Tapi saya nggak diam juga, langsung ditanyain ini kemana ini anak, ternyata Ke toko itu, kain. iya. Aduh, hebat sekali. Udah Rosak gitu. ini. Aduh, hebat Iya, pisan. udah gitu Bu, saya tanya pulang sekolah menuju ke Pasar Baru tadi naik apa gitu. Ini Bu, aku naik mobil yang Cicahem Ciroyom. Cicahem Ciroyom, iya. Kalau dari Rebani itu kan Cicahem Ciroyom langsung ke Pasar Simpang. Oh, Itu, Bu. Iya, iya. Ke Pasar iya. Simpang, Berarti dia dari sekolah yang dari Singapura Bangsa itu iya. langsung ke tempat kain. Iya. Dilindungi sama Tuhan. Iya, iya. Masya Allah di situ ya, Bu. Saya bilang terus gini, dari Simpang ke Pasar Baru naik apa gitu ya. Nah ini Bu, aku naik Dago Stasiun. Dago stasiun dekat sama Pasar Baru, jadi di stasiun Iya. itu ya. Iya betul. Nah lalu gini, tadi kan bawa uang nih 30.000, 30.000 khusus untuk naik aja. Lalu ojek mana untuk ongkos angkotnya? Iya. Ibu mohon maaf, aku nggak bawa ini, katanya apa? Aku nggak ngasih ongkos angkot ke bapak supir. Main turun aja. Astaga. Tapi dia teh ceritanya udah minta maaf segala macam. Tapi jadi pelajaran juga bagi saya itu, Iya. karena saya bersyukur dia Rojak terus terang kepada saya, dan saya bersyukur di situ itu semua jadi pelajaran juga buat saya, pelajaran juga buat Rojaknya juga. Jadi Iya. saya nggak diam, selalu saya ingatkan gitu. Iya. Selalu saya Berarti ingatkan. bapak-bapak angkot yang sudah bawa Rosak itu, aduh terima kasih bapak-bapak angkot yang Iya. sudah membiarkan Rosak naik angkotnya. Iya katanya gini, karena dalam pemikirannya mungkin ini bawa uang, tujuannya Untuk bawa uang beli untuk kain. belanja, tapi belum terpikir kalau dia kalau naik angkot itu harus pakai Uang lagi. uang lagi. Dia belum berpikir itu gitu kan. Minta maaf segala macam. Hebat, tapi Iya. maksudnya ini pengalaman baru dan saya baru dengar ini dari Mama Rosa kalau ternyata ada gitu loh inisiatif dia untuk pergi beli kain dan yang seperti tadi dia ceritakan. Iya. Hebat sekali. Hebat Rosa, hebat. Kita kembali sesaat lagi. Seru ya cerita tentang Rosak tadi. Saya juga benar-benar yang aduh ternyata ya anak-anak yang kita anggap spesial ini mereka ternyata luar biasa dengan inisiatif yang kadang-kadang nggak masuk ke nalar kita. Ibu Mama Rosak, saya mau tanya nih, apa yang menjadi mimpi Ibu terhadap Rosak dan masa depannya? Juga apa harapan Ibu terhadap sekolah-sekolah yang menerima anak-anak seperti anak-anak kita? Iya. Saya Mimpinya apa mimpi ya. mimpinya? Yang mimpi saya itu ya, Rojak, harapan saya semoga kedepannya semakin lebih gimana ya, lebih baik, Iya. lebih mandiri. Ya, alhamdulillah sekarang Iya. juga dia udah mandiri, dan alhamdulillah kepada ibu dan bapak guru yang telah membimbingnya Iya. semuanya. Terima kasih Saya Bapak juga Ibu guru yang Banyak hebat. terima kasih gitu ya, Iya. tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Membalas. semoga membalas semua kebaikan ibu guru. Makanya saya tidak bisa berkata apa-apa ya Bu ya. Iya. Terharu sekali gitu Iya. dengan kemajuannya Rojak. Saat ini saya banyak sekali, Alhamdulillah ya Bu ya. alhamdulillah. Iya. Jadi dibanding dengan anak-anak yang ini ya, alhamdulillah saya banyak sekali bersyukurnya Iya. ya Allah. Dari situ
sekarang ya alhamdulillah Ya. Rojak Udah mulai lebih baik Iya, lagi, udah betul. mulai bisa menghasilkan. Mudah-mudahan juga dengan menjahit ini juga Rosak bisa menjadi anak yang mandiri secara ekonomi ya Bu. Ya, amin. Bisa bikin tas-tas lain, bisa dijual, bisa menjadi apa ya, kepedean dia. Iya. Jadi mungkin juga dia bisa beli kain yang lebih banyak, Iya. dia bisa menjadi apa ya, mempunyai inisiatif yang lebih baik. Dari tas mungkin dia akan bikin hal-hal lain gitu ya Bu Iya, ya. betul Gitu. sekali. Iya, Terima kasih juga Bapak terima Ibu kasih guru di juga. SLB gitu. Alhamdulillah, iya. Terus di akhir ini saya mau bilang terima kasih sekali lagi buat Mama Rosa Sama-sama. udah datang ke tempat bercerita Mona dan Reni. Cerita Ibu hari ini tuh sangat menginspirasi kami. Juga untuk orang tua di luar sana, mudah-mudahan cerita hari ini bisa menjadi inspirasi dan membiarkan anak-anak ini untuk tetap berkembang dengan diawasi dengan baik dan benar dari orang tua. Terima kasih sekali lagi Bu Nur Hayati, salam buat Rosak. Jangan lupa nanti tolong dikirim foto-foto Rosak yang tadi ngejahit. Oh iya. Biar kita